Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormat selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Banjarmasin sekaligus penguji saya pada hari ini yang Ibu Haja Khairunisa selaku coach saya yang saya hormati Pak Barudin selaku mentor dan atasan saya di MTS Negeri Malinau serta Ibu Dela sebagai si rancangan aktualisasi saya. Setelah sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jul Ardiansyah. Saya dari kelompok 3 pusat serta ya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya mengenai peningkatan pemahaman tentang bimbingan dan konseling di MTS Negeri Malinau. Yang pertama, latar belakang. Yang latar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah kurangnya perhatian materi dan media layanan BK yang relevan selama pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas yang berdampak pada kurangnya pemahaman siswa tentang bimbingan dan konseling. Maka dari itu terkhusus untuk bimbingan dan konseling di MTS Negeri Malinau perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bimbingan dan konseling itu sendiri. Ya, sebelum itu juga saya sudah melaksanakan identifikasi isu-isu yang aktual di MTS Negeri Malinau. Ada 5 isu, diantaranya kurangnya pemahaman siswa mengenai bimbingan dan konseling, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring, rendahnya pemahaman siswa tentang pentingnya pendidikan. Yang keempat, rendahnya minat siswa untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling. Yang terakhir, kurang bijaknya siswa dalam pemanfaatan gadget. Ya, ini menurut saya isu-isu yang aktual. Selanjutnya, isu-isu tersebut saya tindak lanjuti dengan menggunakan identifikasi isu. Ada 2 identifikasi isu yang saya gunakan di sini. Yang pertama teknik APKL, yang ketiga teknik USG. Pada teknik APKL dari 5 isu-isu yang saya angkat sebelumnya menjadi 3 isu terbesar atau 3 peringkat terbesar yang kemudian saya masukkan lagi ke teknik identifikasi isu USG. Nah, berdasarkan analisis kualitas isu menggunakan USG, yang jadi topik utama atau poinnya yang paling besar adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai bimbingan dan konseling, khususnya di MTS Negeri Malinau. Selanjutnya saya melakukan analisis teknik dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, kita tahu di diagram fishbone ini terdapat 4 penyebab yang mengakibatkan terjadinya satu akibat. Apa saja itu penyebabnya? Yang pertama di surrounding. Di sini siswa masih kurang memahami mengenai konsep dan keberadaan bimbingan konseling di MTS
Negeri Malinau. Selanjutnya belum pernah melaksanakan layanan BK secara tatap muka mengenai pemahaman BK. Ini dikarenakan saya sebagai guru BK pada saat masuk alhamdulillah diterima di MTS Negeri Malinau hingga saat ini sebelumnya itu melaksanakan daring online. Baru dilaksanakan PT MT itu di bagian sistem ini mulai tanggal 13 September dan ini sistemnya pembelajaran tatap muka terbatas. Pada skill atau kemampuan dikarenakan kondisi di sini belajar daring yang sebelumnya masih ada beberapa siswa yang kesulitan dengan IT, baik itu masalah jaringan maupun ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP. Tidak semua siswa aktif dalam kegiatan belajar dan online. Ini juga jadi satu penyebab pada kemampuan. Selanjutnya di supplier kondisi ruangan BK sebelumnya kurang memadai. Tapi alhamdulillah mulai saat ini sudah mulai dirombak perbaikan. Yang selanjutnya pemberian layanan BK dengan metode daring via HP atau laptop. Ya, menurut saya kalau pada saat sebelumnya daring itu kurang maksimal. Nah, dari beberapa penyebab ini terjadilah akibatnya adalah proses layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Terkadang juga siswa berpikir bahwa BK itu hanya tempat untuk siswa yang bermasalah saja dan siswa beranggapan bahwa BK bukanlah mata pelajaran yang penting. Ya, di sini dampak jika tidak segera dipecahkan, khususnya kurangnya pemahaman siswa terhadap bimbingan konseling. Apa dampaknya? Dampak apabila siswa tidak memahami secara keseluruhan tentang bimbingan dan konseling, maka proses layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Siswa juga akan berpikir hanya yang bermasalah yang berhadapan dengan BK. Terkadang juga mereka berpikir BK bukan mata pelajaran yang penting, padahal BK harus dapat melayani siswa secara keseluruhan. Ya, untuk itu dari penyebab, akibat, dan dampak jika isu itu tidak segera diselesaikan, maka muncullah gagasan-gagasan untuk pemecahan isu tersebut. Apa gagasannya? Yang pertama, kehadiran guru BK secara langsung sangat diperlukan. Perlu adanya suatu media pembelajaran yang simple dan praktis. Dalam hal di sini media BK sebagai penunjang. Yang ketiga, untuk dan agar siswa itu paham mengenai bimbingan konseling secara keseluruhan, tentunya perlu layanan informasi dan edukasi tentang peran, tugas, dan fungsi BK di MTS itu. Maka dalam hal ini gagasan pemecahan isu saya dan yang saya angkat adalah peningkatan pemahaman tentang bimbingan dan konseling di MTS Negeri Malinau. Ya, pada judul saya tersebut ada beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini terdiri dari 6 kegiatan. Yang mana kegiatan-kegiatan tersebut yaitu yang pertama, saya menyusun konsep pelaksanaan aktualisasi. Konsep seperti apa yang saya akan laksanakan untuk peningkatan pemahaman bimbingan konseling tersebut. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Dalam hal ini, atasan saya, Kepala Madrasah, Pak Baharudin, dan alhamdulillah ini saya sudah lakukan selalu berkomunikasi terus sama Pak Kamat saya. Yang ketiga di sini ada namanya layanan klasikal. Layanan klasikal ini nanti saya akan memberikan layanan informasi dan edukasi tentang bimbingan dan konseling khusus di kelas 7. Ini saya lakukan secara intens. Yang keempat, di sini
saya membuat media infografis tentang BK yang akan ditempel, baik itu di papan informasi maupun mading sekolah, serta saya akan share juga di media sosial yang berlaku saat ini. Kenapa saya mengambil media infografis? Karena sangat banyak sekali berbagai macam media. Saya coba infografis ini merupakan menurut saya media yang baru, khususnya di media BK, karena di BK sendiri dituntut kita harus selalu update dan mengikuti perkembangan zaman. Pada kegiatan 5, saya melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini hampir sama dengan kegiatan 3, namun yang membedakan ini kelompok dan dikhususkan untuk kelas 8 dan kelas 9 sebagai penguatan konsep pemahaman BK itu sendiri. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi hasil layanan. Dari kegiatan 1 sampai 5, di kegiatan 6 ini saya melakukan evaluasi, baik itu rombakan maupun pencetakan, laporan, dan sebagainya, serta laporan kepada kepala atau atasan saya di sini. Nah, berikut ini matrik rekapitulasi nilai aneka. Nah, aneka ini nilai-nilai dasar ASN yang harus dimiliki dan wajib dilaksanakan di instansinya masing-masing. Yang mana di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya, di kegiatan 1 itu ada beberapa nilai, baik itu transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, kejelasan, dan konsisten. Dan alhamdulillah di setiap kegiatan itu saya berlakukan nilai aneka. Sama halnya dengan nilai nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadwal kegiatan. Ya, rencana jadwal kegiatan bila ini sudah diterima dan di ACC. Adapun kegiatan yang insya Allah akan saya lakukan dan sudah saya lakukan. Yang pertama, menyusun konsep pelaksanaan aktualisasi. Saya mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 September. Melakukan koordinasi, konsultasi, saya mulai pada tanggal 10 September. Kegiatan 3, saya mulai, insya Allah akan saya mulai minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober. Pembuatan media infografis akan saya laksanakan insya Allah minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober. Kegiatan 5 yaitu tentang layanan bimbingan kelompok, insya Allah akan saya lakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Dan evaluasi atau kegiatan 6 saya lakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Adapun output atau hasil kegiatannya bisa kita lihat jadwal kegiatan ini. Menyusun konsep, pelaksanaan aktualisasi, outputnya jelas, rancangan aktualisasi itu sendiri, koordinasi dan konsultasi pada mentor, format bimbingan, konsep kegiatan saya, dan sebagainya. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak bisa kita pungkiri pasti ada hambatan dan solusi. Hambatan-hambatan yang terjadi, yang pertama di kegiatan 1, potensi kendalanya konsep tidak sesuai dengan kebutuhan di madrasah. Jadi rencana antisipasi saya melakukan survei isu tentang BK sebelum menyusun konsep aktualisasi. Dan yang paling penting tentunya saya berdiskusi dengan atasan saya, guru senior, dan rekan-rekan guru. Yang kedua, potensi kendalanya yaitu kasus COVID-19 meningkat sehingga proses kerja menjadi WFH. Nah, bisa jadi itu jadi kendalanya. Dan antisipasinya yang tadinya tatap muka, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan Pak Ahmad secara daring. Yang ketiga, pada kegiatan 3,
Eh, Potensi kendalanya sama, kasus COVID-19 meningkat sehingga proses layanan BK kembali jarak jauh. Nah, yang tadi alhamdulillah mulai tanggal 13 September sampai sekarang ini sudah PTM terbatas. Namun apabila potensi kendalanya kasus COVID kembali merebak, rencana antisipasinya melaksanakan layanan BK klasikal secara daring. Yang keempat, membuat media infografis. Nah, kendalanya apa saja? Yang pertama, aplikasi media tidak support di PC atau di laptop. Kendalanya yang lain, mati listrik mati atau jaringan gangguan. Antisipasinya, saya coba menggunakan laptop madrasah. Alternatif lain menggunakan genset atau mencari provider lain serta mencari tempat yang masih hidup listrik. Yang kedua, atau pemanfaatan media infografis kurang diminati siswa. Antisipasinya, membuat inovasi media infografis agar menarik perhatian siswa. Ya, pada kegiatan 5, melaksanakan layanan bimbingan kelompok, potensi kendalanya kasus COVID-19 meningkat hingga proses layanan bimbingan kelompok kembali jarak jauh. Ya, rencana antisipasinya bersama dengan yang klasikal, melaksanakan layanan bimbingan kelompok secara daring, tetap dilaksanakan dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil layanan. Potensi kendalanya kasus COVID meningkat hingga proses kerja menjadi WFH, dan rencana antisipasinya melapor hasil evaluasi secara daring. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Tolong share screen ya Pak Zul ya. Ditutup. Ini. Kemudian dipersilahkan yang terhormat Pak Baharudin untuk memberikan penguatan ataupun dukungan kepada Pak Zul. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Pendiklat Banjarmasin, bawa acara dan peserta latsar. Alhamdulillah, terima kasih atas pilihannya saya diangkat sebagai mentor untuk Saudara Jul Ardiansah. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama apa yang beliau sampaikan tentang isu yang diangkat dalam pengembangan madrasah di MTs Negeri, khususnya MTs Negeri Malino. Dan alhamdulillah beliau telah menemukan isu-isunya walaupun baru beberapa bulan di madrasah dan telah mengangkat isu yang terbaik. Saya pikir sebagai kepala madrasah mengapresiasi kepada Saudara Fajul untuk meneruskan isu itu karena selama ini memang madrasah masih dianggap BK itu tempat bengkel gitu, sehingga kurangnya pemahaman siswa terhadap BK. Mereka khawatir dan takut ketika dipanggil sama BK. Nah, selama ini alhamdulillah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan Saudara Fajul ini kepada anak-anak, sehingga mereka bisa menyatu dengan anak-anak dan bisa memahami keluh kesah yang terjadi pada anak-anak kita. Isu-isu yang diangkat ada 5 hal tadi, saya pikir itu sangat sesuai dengan visi misi kami di madrasah, karena kita punya visi tekun ibadah, akhlak mulia dan prestasi. Nah, kalau ada BK membantu di segala dari akhlak mulianya, bahkan di tekun ibadah amaliyahnya bisa berjalan dengan baik, maka insya Allah visinya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu peran Pak Jul sebagai BK satu-satunya di madrasah kami, karena madrasah kita ini sudah alhamdulillah tahun terakhir ini mendapat siswa tahun ini terbanyak. Dari tahun sebelumnya sudah dapat 4 kelas, artinya kepercayaan masyarakat semakin baik, maka dituntut sekali adanya kehadiran BK di sana.
Dan untuk sementara kita punya satu-satunya BK, beliau sebagai calon, mudah-mudahan bisa berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya pikir itu Bapak Ibu, kami sebagai kepala madrasah dan sebagai mentor berharap agar isu yang diangkat ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga kedepannya madrasah kita bisa menjadi berprestasi dan mandiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Baharudin sebagai MPD atas dukungannya ya kepada Pak Zul. Kami persilakan kepada Pak Dr. Sembaran untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zul. Persilakan Pak. Baik, terima kasih moderator Ibu Hairun Bisa selaku coach. Terima kasih Pak Baharudin dan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya langsung saja Pak Baharudin. Kayaknya sekedar di rancangan aktualisasi semakin cepat mungkin lebih baik, tapi kita ingin melihat nanti aktualisasinya. Pak Zul bisa ditayangkan kembali faktor penyebab di awal tadi Pak Zul. Bisa Pak. Slide awal. Oke, cukup. Ini kurang ini. Latar belakang tadi. Latar belakang ya. Yes. Kurangnya perhatian materi. Saya tidak bisa, saya tadi gagal paham nih. Kurangnya perhatian materi dan media layanan BK yang relevan dengan pembelajaran jarak jauh. Saya gagal paham di sini. Sampai sekarang saya belum menemukan titik temu. Kurangnya perhatian materi dan media layanan BK. Ini latar belakang. Sehingga Pak Zul mendapatkan core isunya tentu dari sini ya. Benar Bu, Pak Zul? Iya benar Pak. Ini sudah mengerucut dari umum. Mengerucut. Oke. Kurangnya perhatian materi dan media layanan BK yang relevan. Permasalahannya kurangnya perhatian materi atau kurangnya pemahaman tentang BK-nya. Ya, baik. Izin Pak. Di sini mengapa saya menyebutkan kurangnya perhatian materi? Karena kita tahu dari kegiatan daring atau belajar dari rumah itu kurang optimal untuk anak-anak. Nah, terlebih lagi di sini saya sebagai guru BK yang sudah dijelaskan Pak Ahmad baru ada di MTS ini, kami masuk itu pada masa masih BDR sampai tanggal 13 kemarin Pak. Jadi kenapa ini saya sebutkan kurangnya perhatian materi dari BK tersebut? Karena anak-anak belum bisa langsung tahu, kalaupun tahu mereka, oh BK begini. Kadang juga mereka tanya, Pak, BK ada ulangannya kah Pak? Pak, saya berapa nilainya? Makanya saya mengangkat ini sebagai kurangnya perhatian materi dari BK itu sendiri Pak. Baik, terima kasih Pak Zul. Ya. Berarti kalau saya sekarang kita larikan saja ke core isunya. Kita langsung masuk ke core isu ya. Kita masuk ke 5 isu yang ada. Terakhir diputuskan ada Oke. Ada 5 identifikasi isu yang naik. Kurangnya pemahaman siswa mengenai BK. Kurangnya kedisiplinan. Rendahnya pemahaman siswa tentang pentingnya pendidikan. Ternyata kurangnya materi tentang BK tidak masuk di dalam identifikasi isu Pak Zul. Kurangnya pemahaman tentang materi itu nggak masuk di identifikasi, tapi langsung masuk ke kurangnya pemahaman siswa mengenai BK.
langsung ke sini masuknya. Nah, maksud saya materi itu yang menjadi rancu di dalam Pak Jul menjelaskan identifikasi. Sebenarnya sudah bagus, identifikasi itu sudah oke, tetapi bahasa materi itu akhirnya merancukan pemahaman tentang ini. Tapi silakan saya secara substansi tidak masuk ke dalam teknik penulisan dan pemikiran itu, tapi saya ingin bicara tentang bagaimana identifikasi isu nanti silakan banyak komunikasi dengan coach, dengan mentornya. Terus yang kedua Pak Jul, kalau isunya adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai BIKA. Benar ya? Benar. Lalu gagasan pembahasan isunya peningkatan pemahaman tentang BIKA, begitu ya? Ya, tentang bimbingan dan melalui apa Pak Jul? Melalui yaitu tadi dengan 6 kegiatan tadi Pak, ada yang klasikal, kelompok, dan media grafis. Ya, maksud saya begini. Kurangnya pemahaman siswa mengenai bimbingan konseling, pemahaman tentang BIKA melalui apa di Sanawiyah Malinau. Harusnya kegiatan itu cantumkan menjadi mendukung core isu di dalam judul Pak Jul. Di judul Pak Jul tidak disebutkan melalui apanya. Jadi kalau orang membaca makalahnya Pak Jul, maka orang harus masuk membaca total dulu baru paham apa yang akan dilakukan oleh Pak Jul. Bisa dipahami yang saya maksudkan? Bisa Pak. Nah, harusnya di dalam judul Pak Jul cantumkan peningkatan pemahaman tentang BIKA melalui apa? Di Sanawiyah Negeri Malinau. Artinya orang tidak perlu harus masuk ke dalam membaca secara total dulu baru paham. Artinya dari judul sajaเราsudah melihat, oh Pak Jul ingin akan membuat infografis misalnya gitu. Ini yang harus dicantumkan. Dari isu yang ada, dari gagasan isu pemecahan masalahnya, ada 6 kegiatan itu Pak Jul yakin mampu mengatasi kurang pemahaman ini. Hanya dengan 6 kegiatan mampu mengatasi. Bimbingan kelompok dan infografis. Ya, kebetulan kan ini yang saya akan lakukan di habituasi nanti. Dan insya Allah saya yakin ini bisa Pak, karena perbedaan daring dan tatap muka itu menurut saya sangat jauh. Kalau tatap muka saya bisa langsung ketemu layanan kepada anak-anak. Oke, berarti kegiatan yang akan menjadi kata kuncinya apa ini? Yang mau dikerjakan selama masa habituasi. Kata kuncinya tentang peran fungsi tugas BK. Iya, oke. Yang mau dikerjakan oleh Pak Jul selama masa habituasi apa? Buat infografis atau apa? Saya di jadwal rencana kegiatan saya ada sudah beberapa kegiatan dan sudah saya pilih di layanan klasikal yang saya lakukan kelas 7 itu penguatan tentang layanan informasi dan edukasi tentang materi bimbingan konseling itu sendiri. Dilanjut lagi media grafis dikuatkan dengan media grafis lagi, infografis. Itu tentang BK juga Pak, tapi saya buat semenarik mungkin agar mereka mudah memahami itu. Selanjutnya saya juga melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ini beda kelas. Yang tadinya kelas 7 penguatannya secara klasikal, ini kelas 8 dan 9-nya saya lakukan dengan bimbingan kelompok. Karena kita tahu di PTM siswa saat ini mereka turun hanya 50% saja. Jadi, makanya saya
Ya Pak. Baik, Pak Jul. Baik. Jadi begini. Oke, kita masuk di aktivitas kegiatan ketiga, Pak Jul. Memberikan layanan informasi edukasi tentang BIKA. Ya Pak. Kegiatannya kegiatan ketiga memberikan layanan informasi tentang edukasi tentang bimbingan dan memberikan layanan informasi dan edukasi tentang BIKA kepada siswa kelas 7. Oke. Satu yang pertama adalah menyiapkan materi layanan tentang BIKA. Dia sarana yaitu laptop, PowerPoint. Berarti yang akan pertama yang akan menjadi eviden Pak Jul adalah PowerPoint pada saat hadir ke Banjarmasin. Oke? Ya Pak, siapa? Pak Jul akan membawa eviden PowerPoint 1. Terus yang kedua, di empat membuat media grafis. Berarti ada eviden lain lagi yaitu membuat media grafis. Iya Pak. Berarti dua nih eviden yang dibawa nih. Dibawa pada saat Edika. Pada saat hadir ke Banjarmasin berarti ini sudah harus siap. Ya Pak. Membuat infografis mengenai bimbingan konseling. Sekarang pertanyaan saya. Terakhir pertanyaan saya. Untuk mengatasi kurang pahamnya tentang BIKA ini yang akan menjadi senjata Pak Jul untuk memberikan pemahaman, membuat media infografis atau membuat PowerPoint. Penguatan saya melakukan kombinasi Pak. Selain di slide PowerPoint saya yang saya lakukan secara klasikal dan bimbingan kelompok, saya juga melakukan media infografis. Dalam hal ini kan bisa ditempel di papan informasi di sekolah dan di media sosial. Untuk contoh. Baik, berarti nanti yang harus masuk ke judulnya apa nih? Yang masuk di judul apa nih? Meningkatkan pemahaman tentang BIKA melalui apa? Media infografis, Pak. Oke, itu yang saya maksud. Berarti media infografis lah yang akan menjadi kata kuncinya Pak Jul. Itu yang nanti, itu yang saya maksud. Kalau cuma bahasanya meningkatkan pemahaman tentang BIKA di Sanawiyah, putus Pak. Bahasa itu putus. Berarti orang harus masuk dulu ke materi, membaca dulu, baru paham bahwa itu yang dimaui oleh Pak Jul. Gitu loh saya maksud. Oke ya, ini udah jadi 2 catatan Bu Ibu Nisa. Jadi ini eviden ini yang harus disiapkan oleh Pak Jul. Infografis tadi di bawah. Terus tadi ada bicara tentang PowerPoint di bawah. Dan itu nanti akan menjadi catatan kita di dalam LMS akan menjadi catatan ini. Akan catatan, akan kita pantau. Dan isu ini tadi didukung penuh oleh Pak Kepala. Dan mudah-mudahan ini bisa mengatasi hal-hal yang berada di Marina. Amin. Dan sampai ketemu di Banjarmasin Pak Barudin Pak Jul. Ya Pak, terima kasih Pak. Ibu Nisa mungkin nanti kalau masalah pengetikan, masalah substansi kalimat-kalimat, Pak Jul silakan dibaca ulang. Pak Jul baca ulang yang mana yang agak janggal, komunikasikan dengan coach, komunikasikan dengan mentor. Masalahnya nanti siapapun yang membaca habituasi hasil aktualisasi ini semua orang akan paham. Itu Pak Jul ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Nisa. Sukses Pak Jul. Terima kasih Pak. Pak Jul mohon share screen-nya ya. Gitu tuh. Share screen-nya. Terima kasih banyak Pak Moran atas segala masukannya. Pak Zul, nanti kita ingatkan kembali ya Pak Zul, mungkin nanti di latar belakangnya kita perhalus lah ya bahasanya Pak ya, diperjelas begitu nanti, insya Allah. Nanti kita akan komunikasi kembali Pak Zul, begitu pula dengan Pak Bardin ya Pak Bardin ya. Nanti kita sama-sama dalam artian memberikan masukan kepada Pak Zul. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak. Nanti kita lanjutkan ya Pak dengan Ibu Wanda ya Pak ya. Oh ya. Oke Pak Zul. Terima kasih banyak. Jadi saya tutup dulu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti Terima Pak kasih, Baharudin tetap Moran. di sini ya. Nanti Pak Ibu Anda yang bersiap. Oke. Bu Hernisa, terima kasih. Pak Iya. Kamat, Sama-sama Pak Zul. terima kasih Pak Kamat. Yuk sama. Izin lab Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Anda. Suaranya belum di unmute. Waalaikumsalam Ibu. Keluar di sini langsung kemana masak apa ya? Ambil. Ya. Tidak gugup kan Bu Anda? Siap ya? Insya Allah siap. Santai, relax. Ya, oke. Semangat loh Anda. Di mana? Ini di mana? Bu di mana Bu? Betul. Di mana ya? Maaf, di mana colokannya ini tadi? Di mana? Di sini. Sampai ke mana? Assalamualaikum Pak Moran. Iya lanjut silakan Bu. Mulai Pak. Iya silakan. Ya, kita mulai ya Bu Wanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Pak Moran selaku penguji, kemudian kembali Pak Baharudin. Ya, terima kasih Pak Baharudin masih tetap mendampingi pesertanya. Okay. Yang terhormat Pak Baharudin, kemudian yang berbahagia hari ini Ibu Wanda ya. Selaku peserta ya Bu Wanda. Semangat ya Bu Wanda. Insya Allah. Semangat. Kembali mengingatkan ya saya ya waktu Bu Wanda nanti memberikan menyampaikan rancangan aktualisasinya kurang lebih 15 menit ya. Oke, siap ya Bu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sebelumnya Ibu atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yaitu berjudul meningkatkan minat belajar matematika menggunakan media PowerPoint interaktif pada siswa kelas 7 MTS Negeri Malinau. Baik, saya mulai dari latar belakang. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah, yaitu sebagai jabatan fungsional serta struktural. Nah, salah satunya adalah di bawah naungan Kementerian Agama seperti saya ini, yaitu sebagai guru matematika. Kemudian yang kedua, bersumber pada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, yang dalam hal ini adalah dalam rangka mewujudkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapan nilai aneka tadi pada tempat saya bertugas, yaitu di MTSN Malinau. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah memahami nilai-nilai dasar ASN. Kita sebagai seorang ASN harapnya memahami nilai-nilai dasar ASN yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua adalah mengaktualisasikan nilai aneka di MTSN Negeri Malinau. Yaitu karena saya berprofesi sebagai guru di sini, maka saya akan menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada sesuai dengan tugas dan fungsi saya itu sebagai guru matematika.
Nah, kemudian ini adalah profil MTS Negeri Malinau yang berada pada Jalan Akitopan, Kompleks Masjid Islamic Center, Malinau Utara. Adapun visi dari MTS Negeri Malinau adalah terwujudnya madrasah berprestasi, tekun ibadah, dan berakhlak mulia. Kemudian misinya adalah terselenggaranya pembelajaran yang intensif, terselenggaranya bimbingan ibadah menjadi kebiasaan amalia, dan terciptanya kondisi santun dan Islam. Nah, untuk identifikasi isu dan gagasan, saya di sini menampilkan paling tidak ada 5, yaitu yang pertama, kurangnya minat belajar matematika. Kemudian yang kedua, rendahnya hasil belajar matematika. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar matematika. Yang keempat, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar matematika. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman siswa dalam operasi dasar hitung matematika. Nah, untuk analisis isu sendiri, saya menggunakan teknik APKL. Jadi diperoleh bahwa untuk isu yang pertama yaitu kurangnya minat belajar matematika siswa. Kemudian menggunakan analisis prioritas isu dengan USG, yaitu juga didapatkan isu utama adalah kurangnya minat belajar matematika siswa. Untuk diagram fishbone yang menyatakan sebabnya, yaitu yang pertama dari faktor surrounding. Surrounding di sini adalah lingkungan. Yang pertama adalah matematika sulit, jadi sudah tertanam di pikiran siswa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya pembiasaan belajar di rumah. Nah, di sini seharusnya sebagai seorang siswa harus diulangi lagi materi yang dipelajari di sekolah, di rumah, agar dapat menjadi penguatan dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kurang kesadaran belajar matematika, karena siswa menganggap kurang pentingnya belajar matematika. Kemudian yang kedua adalah dari segi sistem, ya, sistem dari isu tersebut, yaitu yang pertama adalah pelajaran berkelanjutan. Maksudnya adalah matematika itu merupakan pelajaran berkelanjutan. Nah, karena jika pemahaman dasar yang tidak kuat, maka akan kesulitan untuk mempelajari materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, kurang latihan berbagai variasi soal. Nah, untuk pembelajaran matematika sendiri itu terdiri dari berbagai variasi soal, maka kita harus sering sekali mencoba variasi soal yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah dari segi skills. Dari segi skills atau kemampuan. Nah, di sini adalah model pembelajaran. Jadi kurang beragamnya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru di madrasah. Nah, misalnya hanya ceramah, paskal. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran. Jadi masih minimnya media pembelajaran yang menarik, berbasis teknologi, dan digunakan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar anak. Nah, kurangnya kepekaan guru itu terhadap gaya belajar anak yang beraneka ragam. Itu pasti akan menimbulkan masalah pada hasil belajar anak. Kemudian yang keempat adalah dari segi suppliers atau ketersediaan. Yaitu yang pertama adalah media atau alat peraga yang minim. Jadi alat peraga atau media pembelajaran itu masih minim dan sulit didapatkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas internet kurang memadai. Seperti yang kita ketahui sendiri, Ibu, ya, mohon maaf, di Malinau itu memang sering sinyalnya timbul tenggelam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah buku paket atau penunjang itu kurang. Nah, ini mengakibatkan bahwa minat belajar matematika itu akan berpengaruh pada ketercapaian hasil belajarnya. Jadi kalau minat belajarnya rendah, nanti akan berpengaruh pada hasil belajar yang rendah. Nah, sehingga dari core isu yang tadi saya sebutkan, maka gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan adalah meningkatkan minat belajar matematika menggunakan media PowerPoint interaktif pada siswa kelas 7 MTS Negeri Malinau. Nah, kenapa saya menggunakan media PowerPoint interaktif itu sendiri, Ibu? Karena seperti ini. Kan ini sekarang ini masih kasus COVID, ya, Ibu Bapak. Jadi saya mencoba mencari media pembelajaran yang meminimumkan anak-anak dapat berinteraksi fisik satu sama lain. Jadi saya menganggap bahwa media PowerPoint interaktif itu sangat cocok diterapkan. Karena di dalamnya nanti akan ada seperti animasi-animasi, video, kemudian quiz-quiz yang akan menggunakan hyperlink dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala madrasah terkait rancangan aktualisasi. Kemudian
Kegiatan yang kedua adalah merancang media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint interaktif. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran pada pokok bahasan yang sudah saya ambil. Kemudian yang keempat, melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran versi teknologi yaitu PowerPoint interaktif. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan analisis tentang minat belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan hasil kegiatan evaluasi kepada kepala madrasah. Nah, akun jadwal kegiatan yang akan saya lakukan yaitu berlangsung dari 10 September sampai 10 Oktober. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala madrasah, kemudian rancang media, kemudian melakukan pembelajaran media, pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif, kemudian membuat rencana pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi dan analisis, kemudian terakhir adalah membuat laporan hasil kegiatan. Nah, yang terakhir itu adalah kendala dan antisipasi. Di sini ada beberapa kendala yang saya uraikan. Yang pertama itu adalah konsep tidak sesuai dengan kebutuhan di madrasah. Kemudian yang kedua, kasus COVID meningkat sehingga proses kerja menjadi WFH. Kemudian yang ketiga, rancangan perangkat tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian listrik padam sehingga tidak dapat menyalakan proyektor pada saat saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan media PowerPoint tadi. Kemudian selanjutnya adalah masih ada siswa yang belum mengisi angket minat. Nanti di akhir saya akan membagikan angket minatnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk rencana antisipasi untuk mengatasi kendala-kendala tadi, yang pertama adalah melakukan survei isu aktual sebelum menyusun konsep. Kemudian berdiskusi dengan pimpinan dan rekan kerja, berkonsultasi dengan kepala madrasah, berdiskusi dengan pimpinan, melaksanakan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, kemudian mengingatkan siswa untuk mengisi angket minat belajar, dan terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada kepala madrasah. Mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, Ibu, mikrofonnya belum. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Anda sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya tepat waktu nih. Ya, terima kasih Bu Anda. Kemudian dipersilakan Pak Baharudin, SAG PDU untuk memberikan penguatan atas apa yang telah dilakukan oleh Ibu Anda. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak kesempatan yang kedua kalinya oleh panitia dan hormat selalu kita hormati Bapak Kepala BDK Banjarmasin. Alhamdulillah Ibu Wanda ini adalah satu-satunya guru matematika kami, Bu. Oh begitu ya. Jadi harapannya sih memang aktualisasinya segera dilaksanakan karena apa yang isu yang dimunculkan memang ternyata anak-anak kita perhatiannya terhadap matematika sangat lemah. Walaupun alhamdulillah dengan kehadiran beliau kemarin ini kita sudah mengikutkan anak-anak kita ikut KSM dan alhamdulillah sudah masuk di tingkat provinsi. Alhamdulillah. Kemudian isu yang diangkat adalah merancang perangkat pembelajaran menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif pada pokok bahasan operasi bentuk aljabar. Saya pikir ini menarik dan saya sebagai mentor mendukung banget ini media-media yang diangkat dan saya pikir PowerPoint itu adalah hal media yang sangat mudah dan bisa berkolaborasi dengan media-media lainnya, bahkan sampai ke Canva bisa menjadi video dan sebagainya sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi kita. Bahkan nanti ke depannya kami pengen madrasah kita ini semua guru-guru punya media-media yang bisa disimpan dalam satu folder sehingga bisa dibaca dan bisa dipelajari oleh setiap siswa materi-materi yang sudah disiapkan oleh semua guru. Nah, salah satu saya pikir matematika ini kalau beliau misalnya tidak hadir dan tidak punya media atau punya media dan tugas, saya pikir guru-guru yang bisa menggantikan agak mudah karena ada media yang telah disiapkan dan materi. Saya pikir itu jadi saya sebagai mentor berharap
media yang dibuat kalau memang bisa dibuat per mata pelajaran atau per apa namanya per KI sehingga mudah dipelajari setiap anak-anak ya. Dan alhamdulillah juga di madrasah kita ini juga lagi mencoba diarah ke YouTube sehingga guru-guru juga kita siapkan bagaimana bisa masuk link membuat setiap pelajaran itu berhubungan dengan YouTube dan ternyata PowerPoint juga bisa masuk ke YouTube sehingga kedepannya nanti madrasah bisa bukan dikenal saja di Malino khususnya tetapi juga bisa kita dilihat oleh dunia luar. Saya pikir itu terima kasih, semoga berharap Bu Wanda bisa meneruskan ya isunya dan bisa diterapkan di madrasah kita sehingga PowerPoint yang dimunculkan dengan interaktif itu menarik sehingga anak-anak tidak bosan belajar matematika. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Baharudin. Kemudian dipersilakan pada Pak Muhammad selaku penguji untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wanda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nisa. Sehat, Bu Wanda sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Semangat. Alhamdulillah sehat. Ini Malino luar biasa jauh ini. Saya sampai sekarang belum sampai ke Malino nih Pak Baharudin. Masya Allah. Kemarin Semoga Pak pengen dipersihatkan kesana. Pak bisa ke sini Pak. 3 jam dari Iya, Tarakan Pak kalau naik speed. Iya, kemarin pengen ke sana Pak, akhirnya kan dipindah ke Tanah Tidung kemarin kegiatan kita. Masya Allah. Harusnya di Malino kemarin. Amin amin Pak. Baik Bu Wanda, Ibu Wanda, kita semua tahu yang namanya materi matematika itu materi yang sangat-sangat tidak disuka. Benar ya? Benar sekali Pak. Oke. Begitu mendengar materi matematika, anak-anak udah pada gemetar. Betul. Ini sebenarnya satu polemik. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, Ibu Anda yakin media pembelajaran yang dirubah, metodologi yang dirubah, atau strategi yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah? Sehingga matematika ini mendapatkan minat dari anak-anak. Yakin media yang dirubah? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang menurut literatur yang saya baca memang untuk minat belajar matematika yang jadi minat belajar itu rendah itu dikarenakan ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin salah satunya adalah model pembelajaran, kemudian mungkin metode pembelajaran maupun media pembelajaran. Nah, kenapa saya yakin media pembelajaran saya ini akan dapat meningkatkan minatnya? Karena saya melihat juga usia perkembangan anak-anak SMP itu lebih banyak, lebih suka apabila dihadapkan dengan gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi yang sangat menarik. Seperti video-video, kemudian animasi-animasi, jadi tidak terpaku hanya pada angka saja. Nah, jadi disertai dengan contoh-contoh yang mudah, kemudian disertai dengan kuis-kuis. Nah, seperti itu. Jadi dengan media itu, insya Allah anak-anak akan menjadi suka dengan matematika. Minatnya akan meningkat seperti itu Pak. Dibandingkan hanya saya menuliskan di papan tulis, mencatat angka-angka tersebut. Baik. Berarti akan merubah media yang tadinya hanya digunakan adalah audio berubah menjadi visual. Gitu ya. Masuk ke media ke elektronik begitu ya. Ya, betul Pak. Bukan metodologinya, bukan strateginya, tetapi medianya lah akan dirubah. Oke, kalau begitu saya akan minta pada saat nanti Wanda hadir ke Banjarmasin, maka saya pengen melihat hasil survei sebelum digunakan media ini dan sesudah, perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan media ini. Bisa? Bisa, insya Allah Pak. Nanti saya akan membuatkan angket minatnya, yaitu sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran menggunakan media dan setelah pembelajaran menggunakan media. Nanti akan terlihat perbedaannya. Oke, berarti itu akan menjadi epidem ya. Akan menjadi epidem yang akan dibawa ke Banjarmasin. Ya, baik Pak. Kalau itu tidak dibawa, tidak akan melihat apa hasilnya. Ya. Tidak akan terlihat gitu loh. Oke.
kurangnya minat belajar matematika. Sekarang kita lihat di dalam kegiatannya. Kegiatan ada berapa kegiatan luar enggak? Ada 6 kegiatan, Pak. 6 kegiatan, yakin 6 kegiatan mampu mengatasi masalahnya? Insya Allah yakin. Yakin? Insya Allah yakin, Pak. Oke. Masalahnya kalau tidak yakin, jangan terbatas di 6. Mau 10, mau 12, nggak apa-apa. Yang penting masalah itu teratasi. Tetapi kalau masalah itu sudah di bawah 5, itu juga masih diragukan gitu. Oke, permasalahannya nanti kan di sini merancang. Oke, ini kan berarti kan PowerPoint nih. Betul. Ini berarti yang akan dibawa evidence utamanya adalah PowerPoint. Iya, betul, Pak. Oke. Ini yang menjadi yang kedua, berarti evidence yang pertama adalah hasil survei ya. Ya, Pak, hasil survei. Dengan PowerPoint berarti. Ya. Oke, baik. Ibu Nisa, Ya, Pak. apa yang disampaikan oleh Bu Wanda ini sangat-sangat luar biasa. Saya pengen melihat nih hasil habituasi saja lagi. Dukungan penuh dari Pak Baharudin sudah oke. Dan tadi hasil kegiatan dia dengan 6 ya, 6 kegiatan ya. Ya, ada 6, Pak. 6 kegiatan ini bisa mendukung dari proses kegiatannya, sehingga sudah dipastikan dia berusaha untuk meningkatkan minat belajarnya melalui media, bukan metodologi yang dia rubah. Tapi berarti metodologinya ya oke ya. Metodologi sudah oke, strategi pembelajaran sudah oke, tinggal media berarti. Yakin sekali lagi yakin medianya? Yakin, insya Allah. Yakin. Oke. Berarti metodologinya sudah metodologi pembelajaran sudah tidak dipermasalahkan. Strategi pembelajaran juga tidak dipermasalahkan. Oke. Oke, Bu Nisa. Oke, saya tunggu hasil habituasinya. Ya, insya Allah, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Muhram sudah memberikan masukannya. Tinggal Bu Wanda nih, ya Bu Wanda. Nanti kita akan komunikasi lebih lanjut. Nanti mungkin juga saran saya nih nanti pada saat Bu Wanda melakukan kegiatan pembelajaran kalau perlu ada videonya, jadi terlihat minat anak begitu ya, supaya menambah eviden kita nanti, ya Bu Wanda ya. Nanti dipersiapkan. Kemudian tadi Bapak meminta eviden berupa survei angket ya. Kemudian nanti akan terlihat karena tadi Bu Wanda menyinggung jika minat anak tinggi maka akan berdampak kepada hasil belajar. Berarti nanti kita akan memberikan juga ini hasil belajar siswa sebelum dan sesudah ya. Nanti berarti ada instrumen itu juga. Oke. Terima kasih Bu Wanda. Yakin ya bisa ya. Semangat dan selalu berdoa. Ya Pak ya juga. Semangat. Terima kasih banyak nih Pak Baharudin. SKMPD atas segala dukungannya ya Pak. Semoga selalu diberi kesehatan untuk membimbing para peserta yang melakukan kegiatan habituasi nanti setelah rancangan ini. Terima kasih juga kepada terhormat Pak Muhran ya atas segala masukan yang telah diberikan dukungan dan juga penyemangat katanya luar biasa Ibu Wanda. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan nanti diberikan kelancaran sampai pada saat klasika dan laporannya disampaikan pada ujian akhir ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nisa, Bapak Muhran dan Pak Baharudin. Oke. Boleh dipersilahkan Livia Bu Wanda ya. Ini. Pak Baharudin juga terima kasih Pak Baharudin. Sampai ketemu nanti Pak. Ya, sama-sama insya Allah.